Setelah itu jadi enak, senyum. Kenapa? Kita tetap harus senyum. Dengan apa? Dengan takdir Allah, walaupun domsong misalnya, dompet kosong. Bagaimana caranya kalau senyum dompet penuh? Biasa, Pak. Biasa nggak, Pak? Biasa. Terus bagaimana caranya bisa tetap senyum, tetap ibadah maksimal saat dalam kondisi yang kurang menyenangkan? Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Sama begitu turun syariat jihad, hati para sahabat juga merasa kesulitan. Terbayang oleh mereka akan berpisah dengan keluarga, mungkin hilang nyawa, hilang harta, dan seterusnya dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh takdir jihad. Ya, disebabkan oleh takdir jihad. Tapi lihat bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di kelanjutan ayatnya, yang menunjukkan prediksi kita itu salah tentang Allah. Prediksi kita tentang Allah salah. Saat kita tidak senyum saat Allah mentakdirkan orderan sepi, penyakit datang, saat kita tidak senyum, prediksi kita terhadap takdir Allah salah besar, Pak. Allah bilang apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan barangkali kalian tidak menyukai apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Barangkali kalian tidak menyukai ada beberapa takdir Allah yang menyempitkan kalian. Dan Allah yang menyatakan, apa kata Allah? Wa huwa khairul lakum. Tapi ketahuilah yang menyempitkan kalian itu yang terbaik. Yang terbaik. Pak, Bapak, Ibu yang saya muliakan, saat kita lihat orang sakit, Pak, Bu, seminggu, 2 minggu nggak bangun-bangun, kita ngomong apa biasanya? Kasihan. Kasihan, betul ya? Itu standarnya orang awam. Kasihan. Tapi kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, kita bilang apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Bukankah penyakit harian, bulanan, tahunan, bahkan yang menghantarkan pada perpisahan dirinya dengan keluarganya, yaitu kematian, bisa menjadi sebab dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga? Sahih? Betul? Bukankah kita mendoakan orang yang sedang sakit dengan lafaz la ba'sa tahurun insyaallah? Itu doa kita. Bersabar, Mas, bersabar, Mbak, bersabar. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Ada di balik yang membuat sempit dada kita atas takdir Allah ini ternyata sebuah kebaikan yang besar, bahkan sangat besar. Bisa jadi orang tidak ada yang diterima satu amalnya sama Allah. Satupun amalnya nggak diterima sama Allah. Karena amalnya tercampur dengan riya dan sum'ah. Atau bahkan lebih besar dominan riya dan sum'ah di setiap amalnya. Sayangnya Allah sama hamba itu, Allah kasih sakit. Sehingga sakit itulah yang menghantarkan dia kepada surganya Allah. Paham ya? Karena sakit itu yang menyebabkan dia dimasukkan ke surga. Dan banyak riwayat menyebutkan berapa banyak orang menghadap Allah tidak ada satu amal pun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amalnya tercampur dengan riya dan sum'ah. Tapi dia punya amal lain yang Allah berikan. Seperti misalnya dia ditakdirkan oleh Allah diberikan penyakit sampai dia meninggal dunia. Makanya, Pak, kenapa Islam melarang ada orang yang tidak baik, bahasa sederhananya, orang yang bejat, Muslim,
meninggal dunia, Islam melarang kita mengatakan dia pasti di neraka. Islam melarang itu. Karena bisa jadi dan boleh jadi ada kebaikan yang kita tidak tahu dan manusia lainnya nggak tahu. Sebagaimana kisah ini pernah terjadi dan nyata. Yaitu kisah seorang wanita penzina yang sudah di blacklist namanya. Sebagai wanita penzina. Namanya sudah jelek. Tapi ada kisah yang menakjubkan tentang dia yang nggak diketahui oleh manusia. Pemberian minum kepada seekor anjing. Nggak ada yang tahu kecuali dia, anjing, dan Allah. Ini sudah pasti ikhlas, Pak. Kenapa? Karena anjing tidak bilang thank you. Ya nggak? Anjing nggak bilang syukron. Pasti ikhlas. Udah pasti dia ikhlas. Dia harus nyebur ke dalam sumur. Digigit tuh, apa namanya? Sendal atau terompah isi air. Digigit, dia naik. Butuh perjuangan. Dihargai sama Allah. Ikhlas. Keikhlasannya dihargai oleh Allah. Menghapuskan dosa zinanya. Subhanallah. Ikhlas luar biasa, Pak. Ikhlas bisa menggugurkan dosa-dosa selain syirik. Sama, ria. Ria pun dapat menghapuskan seluruh amal. Ria, sum'ah, dapat menghapuskan seluruh amal. Sangat mengerikan. Karena harga yang diberikan oleh Allah nggak bisa ditawar. Harga yang diberikan oleh Allah nggak bisa ditawar. Allah hanya memberikan harga, amal itu hanya untuk dia. Dia nggak bisa ditawar. Dia sendiri yang mengatakan, subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang mengatakan, ana alna syurakai, saya tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, siapa saja yang beramal menyertakan maksud dan tujuannya selain saya, taraktuhu wa syirkahu, maka saya biarkan dia dan amalnya. Harga mati. Rabb kita tidak terima tawar-menawar, kecuali dia hanya menerima amal untuk dirinya. Subhanallah. Karena balasannya surga. Balasannya surga. Oleh karena itu, di antara kasih sayang Allah pada kita ditetapkan takdir yang lain. Sakit. Misalnya sakit. Misalnya kemiskinan. Ini adalah takdir Allah yang lain yang bisa menjadi perantara manusia selamat ketemu Allah besok di hari kiamat. Di hari kiamat. Makanya di sini ayat secara umum Allah katakan wa asa an takrahu syai'a. Menurut ilmu kita ini takdir nggak baik karena menyempitkan hati kita. Menurut siapa? Ilmu kita. Menurut pengetahuan kita yang terbatas. Tapi setelah kita mempelajari agama ini, sesuatu yang menyempitkan hati kita, maka kita katakan kepada hati kita, enggak, semua ada kebaikannya. Itu adalah bisikan syaitan yang membuat kita sedih saat kita sakit, yang membuat kita sedih saat kita miskin, yang membuat kita sedih saat kita susah. Itu syaitan. Syaitan yang membuat kita bersedih, ya, yang membuat kita bersedih di saat itu semua. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat firman Allah Jalla Jalaluh, dalam surah Ali Imran
ayat 139. Apa kata Allah? Allah bilang apa? Wala tahinu. Nggak boleh orang Islam merasa rendah. Nggak boleh. Dilarang, Pak. Wala tahinu. Nggak boleh merasa kecil, merasa rendah. Nggak boleh. Walaupun kenyataannya secara finansial memang rendah, memang susah, ya, memang susah. Tapi tidak boleh menampakkan kesusahannya, nggak boleh. Terus bahkan bukan hanya tidak boleh menampakkan kesulitannya, Allah katakan wala tahzanu, dan juga tidak boleh bersedih. Tidak boleh bersedih, nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh bersedih? Alasannya karena orang Islam telah diberikan yang lebih besar dari apa yang dia miliki hari ini. Apa pemberian Allah terbesar buat kita? Islam. Islam. Pemberian terbesar Allah untuk kita Islam. Kata Nabi apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Tinggi, paling atas. Dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Bahasa sederhana, kita sudah dikasih yang paling tinggi, kan nggak mungkin sedih. Jelas nggak? Seharusnya kan nggak mungkin. Kenapa sedih? Saya kehilangan konsumen, saya kehilangan. Itu biasa, itu di bawah, ratingnya di bawah. Kapan harusnya sedih? Kalau sudah kehilangan Islam. Kalau sudah kehilangan Islam. Islam itu rating paling tinggi dari pemberian Allah, posisi paling tinggi Islam. Makanya Allah bilang, wa antumul a'launa, padahal antum orang paling tinggi kedudukannya. Tinggi. Yang bilang siapa? Allah. Tinggi, antum tinggi. Terus kenapa sedih? Wah, berat memangnya, berat. Makanya kita belajar, Pak, ya. Berat. Makanya kita belajar, senang kita saat Allah berikan kemudahan untuk taat. Susah kita, sedih kita saat Allah sudah sulitkan kita untuk taat. Itu yang benar, Pak. Saya mau kasih lihat, Pak. Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 273. Ini orang miskin di zamannya Nabi. Wah, luar biasa, Pak. Allah marzuqna misluhum. Semoga Allah bisa menganugerahkan kita seperti mereka. Ini orang miskin di zaman Nabi. Ya. Apa kata orang-orang yang kafir kepada mereka? Orang kafir, orang bodoh, mereka bilang, ya sabunal jahilu. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang kafir yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka mengira sahabat-sahabat yang miskin itu adalah orang kaya. Ya, padahal mereka kismin. Sahabat kalau nggak makan bukan sehari, Pak. Ahlu sufah khususnya. Miskin maksudnya. Kismin balikan dari
miskin. Ahlu sufah itu kalau nggak makannya dari mana? Tahu? Ahlu sufah makannya dari mana? Hah? Kalau Nabi makan, Nabi ada makanan digantungkan tuh di Masjid Nabawi karena mereka tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Mereka ahlu sufah adalah mereka para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia hijrah nol besar, nol, nggak bawa apa-apa. Hartanya semua ditinggal di Mekah. Itu hijrah totalitas, nol besar, nol, nggak bawa apa-apa. Mereka sebagiannya kaya raya di mana? Di Mekah kaya raya. Tapi begitu hijrah total, itulah hijrah totalitas, nol besar. Sampai tinggal di Masjid Nabawi. Kata Nabi tinggal di masjid. Lihat Pak, ini diabadikan sama Allah. Orang-orang bodoh di saat itu, mereka menyangka sahabat-sahabat miskin itu adalah orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka nggak minta-minta. Itu dia. Nggak menunjukkan mereka apa? Kismin. Udah ikut-ikutan kismin ya. Mereka tidak menunjukkan mereka belum makan. Mereka tidak menunjukkan mereka susah. Kan kalau orang kelihatannya seneng-seneng aja, kelihatannya pasti kita kira dia orang kaya bukan Pak? Iya kan? Kita kira dia orang kaya. Padahal dompetnya nggak ada isinya kecuali KTP. Hah? Dompetnya nggak ada isinya kecuali KTP. Tapi dia senyum-senyum, ibadah lancar, subhanallah. Padahal 2 hari belum makan. Itu hebatnya sahabat saleh. Dan begitu kita seharusnya jadi orang Islam. Enggak ada mereka gini. Enggak ada mereka menampakkan muka minta dikasihani. Enggak, bukan tipe mereka. Lihat mereka. Lihat siapa? Sahabat. Diabadikan sama Allah. Dikira mereka itu orang-orang kaya. Kan orang kaya kalau minta-minta tetap aja dibilang miskin. Betul nggak? Orang kaya ada nggak yang merasa miskin di hadapan yang lebih kaya? Ada atau tidak? Berarti dia bukan orang kaya. Orang apa? Kismin. Sepakat ya? Kalau ada orang kaya merasa kismin di hadapan orang yang lebih kaya, berarti dia bukan orang. Udah kaya harusnya dia merdeka dong. Betul? Harusnya dia merdeka. Tidak perlu lagi menghinakan diri di hadapan makhluk. Merendahkan di hadapan makhluk. Dan itu sahabat. Padahal mereka belum makan. Padahal mereka hidup susah. Ya. Gitu. Jadi bagaimana bisa kayak gini? Berbahagia dengan takdirnya Allah. Kalau senyum-senyum saat beli Alphard baru gitu, biasa. Benar nggak? Senyum-senyum dapat motor baru, biasa. Terus bagaimana kalau Alphardnya kejual itu tuh? Itu yang luar biasa bisa senyum. Mobilnya terjual, hartanya hampir berkurang, terus tetap senyum, tetap bahagia. Gitu. Tetap bahagia dengan apa yang Allah takdirkan. Allah bilangnya apa? Mungkin kita kira, kita anggap itu tidak baik, tapi ingat itu prediksi kita. Prediksi kita. Ingat, semua yang ditakdirkan Allah, yakini ada kebaikannya. Yakin. Apapun juga, walaupun nggak ketemu di kepala kita apa kebaikannya, tapi kita imani pasti ada kebaikannya. Paham nggak? Saya kasih contoh yang sederhana nih. Saat misalnya kita ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan tidak dapat pelanggan, misalkan tidak dapat konsumen misalnya, ditakdirkan seperti itu. Terus kita lihat ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat pelanggan, dapat konsumen. Sementara kita tidak dapat atau kosong.
Kita nggak ketemu nih apa kebaikan di balik ini. Misalnya gitu, kebaikannya nggak ketemu. Nggak ketemu apa kebaikannya. Ternyata ada kebaikannya yang sangat luar biasa. Apa, Pak? Dimudahkan oleh Allah sholat berjamaah. Yang sedang dapat konsumen sholatnya masbuk atau sholatnya telat atau itu dia. Oh, ini dia. Besar mana, Pak? Keuntungannya besar mana? Sholat berjamaah. Bisa beramal, keuntungannya lebih besar. Keuntungannya lebih besar. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a. Mungkin kalian tidak menyukai sebagian dari apa yang Allah tetapkan, tapi harus diyakini itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pamannya Abu Talib, meninggal istri tercintanya Khadijah, maka disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena meninggal dalam waktu yang berdekatan. Orang-orang yang mendukung dakwah dia selama ini. Para ulama mengambil kesimpulan apa kebaikan di balik ini semua. Kata para ulama, sempurnanya tawakal Nabi kepada Allah. Sempurnanya tawakal Nabi pada Allah. Tidak dipungkiri manusia akan bertawakal kepada manusia yang lain. Bagaimana misalnya anak bertawakal kepada bapaknya, kepada ibunya, istri bertawakal pada suaminya, tidak dipungkiri, itu sulit untuk dihilangkan. Sahih atau tidak? Benar? Nah, Allah ingin menyempurnakan tawakal Nabi. Mafhum ya? Jelas ya? Sehingga sudah tidak ada ketergantungan di dalam hati Nabi kecuali hanya bergantung kepada Allah. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. Contoh lain misalnya, saat Nabi Muhammad SAW harus meninggalkan kota Mekah, berat atau tidak? Sangat berat, sampai beliau ngomong sama Mekah, engkau adalah kota yang paling saya cintai. Sampai Nabi bilang itu. Berat. Harus tinggalin Mekah. Tapi di balik itu kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikannya? Islam berjaya. Kemudian sedikitnya kaum muslimin yang meninggal. Ketika Nabi misalnya harus kekeh di Mekah, maka berapa banyak sahabat yang gugur di situ karena minoritas. Maka Nabi putuskan untuk berangkat keluar dari Mekah. Bertahanlah popularitas populisasi pertumbuhan manusia, para sahabat. Kalau tidak, habis. Begitu. Ya, mungkin kita tidak menyukai satu takdir, satu ketetapan Allah, tapi ketahuilah Allah sudah menyatakan pasti ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kalian menyukai sesuatu, tapi sesuatu yang kalian sukai itu adalah mengandung keburukan, kemudaratan. Kita suka sesuatu, tetapi secara syariat Islam itu mengandung mudarat yang sangat besar. Mudarat yang sangat besar. Contoh misal,
Misalnya kita menyukai perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, seperti misalnya meminum khamr atau minum minuman yang memabukkan. Tetapi Allah menyatakan di dalam minum kebaikan khamr tersebut terdapat keburukan. Terdapat sebuah keburukan. Bahkan keburukannya sangat besar. Bahkan keburukannya sangat besar. Maka saat itu kita harus menerima takdir Allah, harus kembali kepada air putih atau teh. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka harus menumpahkan khamr. Khamr minuman yang paling mereka sukai. Kalau kita hari ini minumnya kan air putih, teh, kopi ya. Mereka khamr. Mereka bir, bahasa kita hari ini. Bir, minuman pagi hari, bir. Siang, itu bir. Tapi harus mereka buang. Harus mereka tinggalkan. Padahal itu minuman kesukaan mereka. Minuman kesukaan mereka. Begitulah apa namanya ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Umar mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ta ahabbun nas ba'di." Engkau adalah orang yang paling saya cintai setelah diri saya. Kata, "La ya Umar." Enggak sempurna iman seperti itu sampai saya menjadi orang nomor satu dalam hatimu. Sampai saya menjadi orang nomor satu di dalam hatimu. Maka setelah Umar mendengar pernyataan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Umar langsung mengklarifikasi ucapannya, "Ya Rasulullah, anta ahabbun nas al-an." Engkau adalah orang yang paling saya cintai sekarang, lebih dari diri saya sendiri. Apa kata Nabi? "Al-an ya Umar, sekarang waktunya, sekarang tiba. Engkau telah menjadi orang yang memiliki iman yang sempurna." Sempurna. Gitu. Kenapa? Karena telah mendahulukan Rasul dari dirinya sendiri. Kalau kita belum bisa mendahulukan Allah dan Rasulnya dari diri kita, kita belum bisa berbahagia dengan takdir. Kita belum bisa berbahagia dengan takdir. Salah satu atau satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia dengan semua takdir Allah, dahulukanlah selalu Allah dan Rasulnya. Pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Sudah waktu Isya. Azan. Dan sudahan atau gimana, Mas? Dulu.